Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan menjelaskan mengenai PSK 5 mengenai segmen operasi. Adapun kelompok 9 terdiri dari April Triwandari, ada Muhammad Soti Alamsyah, ada saya sendiri Muhammad Ren, dan ada Sofi Badriah. Bagian pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari prinsip utama serta ruang lingkup. Nah, untuk prinsip utamanya sendiri, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat serta dampak dari aktivitas bisnis yang mana entitas tersebut terlibat, serta lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Mengenai ruang lingkup, di sini ada ketentuan entitas yang dibahas dalam PSK ini, yaitu yang pertama, yang instrumen utang dan juga ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua, yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran ataupun yang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada regulator pasar modal maupun regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas ekuitas di pasar publik. Pembahasan berikutnya mengenai segmen operasi. Nah, segmen operasi ini merupakan komponen entitas yang mana yang pertama yang terlibat dalam aktivitas bisnis, yang mana memperoleh pendapatan dan juga menimbulkan beban. Yang kedua, yang dikaji ulang, serta yang ketiga itu informasi keuangan tersendirinya tersedia. Untuk segmen yang dilaporkannya sendiri, ini di sini ada dua ketentuan. Jadi, entitas itu melaporkan informasi yang terpisah terkait setiap segmen operasi dengan ketentuan yang pertama telah teridentifikasi atau hasil gabungan dari dua atau lebih segmen. Dan yang kedua itu telah melebihi ambang batas kuantitatif. Mengenai karakteristik penggabungan. Nah, dua atau lebih segmen operasi itu dapat digabungkan jika memiliki karakteristik ekonomik yang sama. Nah, samanya di sini bisa dalam yang pertama, sifat dari produk dan jasanya, ataupun sifat produksinya, jenis atau kelompok pelanggannya, metode yang digunakan, serta sifat lingkungannya. Ambang batas kuantitatif. Entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi salah satu ambang batas kuantitatif berikut. A. Pendapatan yang dilaporkannya dari segmen, termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen, adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. B. Jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam jumlah absolut. C. Memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi. Informasi umum. Entitas mengungkapkan informasi umum sebagai berikut. A. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan milik entitas, termasuk dasar organisasi. B. Jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Selanjutnya masih membahas mengenai pengungkapan informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen dilaporkan. Entitas melaporkan suatu ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen dilaporkan. Jika jumlah tersebut secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional, entitas juga mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen dilaporkan. Jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran laba rugi, segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional atau secara teratur disediakan untuk pengambilan keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam ukuran laba rugi segmen. Selanjutnya masih membahas mengenai informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas. Jika tidak termasuk dalam ukuran laba rugi segmen, A. Pendapatan dari pelanggan eksternal. B. Pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama. C. Pendapatan bunga. D. Beban bunga. E. Penyusutan dan amortisasi. F. Unsur-unsur material dari penghasilan dan beban yang diungkapkan dalam PSAK 1. G. Bagian atas entitas atas laba rugi entitas asosiasi. H. Beban atau penghasilan atas pajak penghasilan. I. Unsur-unsur non-kas yang material.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran segmen operasi. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pengalokasian pendapatan, beban dan keuntungan atau kerugian termasuk dalam menentukan laba rugi segmen yang dilaporkan hanya jika hal tersebut termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional. Jika pengambil keputusan operasional hanya menggunakan satu ukuran atas laba, rugi, aset, atau non-likuiditas segmen operasi dalam menilai kinerja dan memutuskan bagaimana alokasi sumber daya, maka laba, rugi, aset, dan likuiditas segmen dilaporkan atas ukuran tersebut. Jika pengambil keputusan operasional menggunakan lebih dari satu ukuran laba, rugi, aset, atau liabilitas segmen operasi, maka ukuran yang dilaporkan adalah ukuran yang dipercayai manajemen ditentukan sesuai dengan dasar pengukuran yang paling konsisten dengan yang digunakan dalam mengukur jumlah yang terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya, entitas menyampaikan penjelasan pengukuran laba rugi, aset, dan liabilitas segmen untuk setiap segmen dilaporkan. Paling tidak, entitas mengungkapkan sebagai berikut. Dasar akuntansi untuk setiap transaksi antar segmen dilaporkan. Kedua, sifat dari setiap perbedaan antar pengukuran laba rugi segmen dilaporkan dengan laba rugi entitas sebelum beban atau penghasilan atas pajak penghasilan dan operasi dihentikan. Sifat dan setiap perbedaan antara pengukuran atas segmen dilaporkan dan aset entitas. Kemudian yang keempat, sifat dan setiap perbedaan antara pengukuran dan atas liabilitas segmen dilaporkan dan liabilitas entitas. Yang selanjutnya, sifat dari setiap perubahan dari periode lalu dalam metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan laba rugi segmen dilaporkan dan dampak dari perubahan tersebut dalam mengukur laba rugi segmen jika ada. Dan yang terakhir, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris kepada segmen dilaporkan. Sebagai contoh, entitas mungkin mengalokasikan beban penyusutan kepada suatu segmen tanpa mengalokasikan aset terkait yang dapat disususkan ke segmen tersebut. Rekonsiliasi. Entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua, total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak penghasilan dan operasi dihentikan. Selanjutnya, total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas jika segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Dan yang terakhir yaitu total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi untuk material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasikan harus diidentifikasikan dan dideskripsikan secara terpisah. Sebagai contoh, jumlah untuk setiap penyesuaian material yang diperlukan untuk merekonsiliasikan laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas yang timbul dari perbedaan kebalikan akuntansi harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Dan selanjutnya yaitu ada penyajian kembali informasi yang dilaporkan. Yaitu jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, maka informasi yang terkait untuk periode sebelumnya disajikan kembali kecuali informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Kemudian yang kedua itu jika entitas tidak mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah dan informasi segmen untuk periode yang lebih awal tidak disajikan kembali untuk mencerminkan perubahan tersebut, maka entitas mengungkapkan pada tahun ini di mana perubahan tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu pengungkapan pada level entitas lain. Nah, pengungkapan ini diterapkan pada entitas yang tunduk pada PSAK ini. Ada beberapa entitas memiliki aktivitas bisnis yang tidak dibagi berdasarkan produk atau wilayah geografis. Namun, segmen bisnis dari entitas tersebut masih bisa dilaporkan berdasarkan pendapatan dari berbagai produk atau jasa yang mereka hasilkan. Atau bisa juga beberapa segmen bisnis menghasilkan produk atau jasa yang sama. Begitu juga dengan aset dan pendapatan dari pelanggan. Bisa jadi terdapat variasi antar segmen meskipun mereka beroperasi di wilayah geografis yang sama. Selanjutnya yaitu informasi tentang produk dan jasa. Nah, entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok dari produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan.
Nah, jumlah pendapatan yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Kemudian, informasi tentang wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis berikut, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Yang pertama itu ada pendapatan dari pelanggan eksternal, yaitu pelanggan dari luar perusahaan. Nah, pelanggan eksternal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pendapatan yang diterima dari pelanggan di negara di mana perusahaan itu beroperasi atau negara domisili. Yang kedua ada pendapatan yang diterima dari pelanggan di semua negara asing di mana perusahaan mendapat pendapatan. Lalu yang kedua itu ada aset. Nah, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu yang berlokasi di negara domisili entitas dan yang berlokasi di seluruh negara asing secara total di mana entitas diungkapkan secara terpisah. Nah, di bawah ini ada contoh dari ilustrasi pengungkapannya. Yang terakhir yaitu informasi tentang pelanggan utama. Jika pendapatan dari satu pelanggan eksternal mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan entitas, maka entitas akan mengungkapkan fakta tersebut. Mereka juga akan menyebutkan total pendapatan dari setiap pelanggan dan jenis segmen bisnis yang melaporkan pendapatan tersebut. Namun, tidak ada keharusan untuk menyebutkan nama pelanggan utama atau jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap segmen dari pelanggan tersebut. Dalam PSAK, kelompok entitas yang dikendalikan oleh entitas pelapor dianggap sebagai satu pelanggan tunggal. Namun, pertimbangan harus dilakukan untuk menentukan apakah pemerintah dan entitas di bawah kendali pemerintah juga dianggap sebagai satu pelanggan tunggal. Dalam menilai hal ini, entitas pelapor harus mempertimbangkan seberapa eratnya integrasi ekonomi antara entitas-entitas tersebut. Di bawah ini contoh ilustrasinya. Dalam ilustrasi tersebut tidak menyebutkan identitas pelanggan maupun jumlah pendapatan untuk setiap segmen operasi. Itu dia pembahasan mengenai PSAK 5 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.